Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang beranggota 2 orang. Saya Lia Subenti dan teman saya Dira Ramandika. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Dr. Hasep Saputra MA. Di video ini saya akan membahas mengenai surat Ar-Rahman ayat 1-4 dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Dira Ramandika yang akan membahas surat An-Najm ayat 5-6. Baiklah, langsung saja. Surat Ar-Rahman menyampaikan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, surat ini mengulang ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban, yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, sebanyak 31 kali. Beberapa nikmat besar disampaikan pada surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Selanjutnya membahas surat Ar-Rahman ayat 1. Syekh Ahmad Asy-Syahwi dalam Haisya Asy-Syawi alat tafsir Jalalain menyampaikan, surat ini dimulai dengan lafal Ar-Rahman, menunjukkan bahwa surat ini mencakup banyak nikmat yang besar karena lafal Ar-Rahman bermakna zat yang memberi nikmat besar, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya pembahasan ayat kedua surat Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Nikmat terbesar yang disampaikan dalam surat Ar-Rahman ini adalah diajarkannya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan diberikan kepada Nabi yang mulia pula. Di dalam tafsir Jamal menjelaskan lafal alam mempunyai dua objek Al-Qur'an dan objek satunya dibuang atau mahzuf, yaitu lafal al-insan yang bermakna semua manusia. Walhasil ayat kedua ini menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat maha kasih sayangnya menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian diajarkan kepada semua umat manusia guna dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, setelah menyampaikan nikmat terbesar berupa diajarkannya Al-Qur'an, ayat ketiga dan keempat dalam surat Ar-Rahman menjelaskan nikmat besar selanjutnya, yaitu ayat ketiga dan keempat. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, yaitu tercipta sebagai manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Syekh Wahabah Al-Zuhaili menjelaskan, nikmat yang kedua dan ketiga adalah diciptakan sebagai manusia untuk meramaikan dunia dan mengajarkannya bayan, yaitu berbicara dan kefahaman. Hal itu termasuk salah satu yang dianugerahkan kepada manusia, tidak kepada hewan. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat keliruan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Ramandika dari kelas PAUD 2A. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang makalah kami, yaitu materi saya adalah surat Al-Najm. Saya di sini melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu Lia Subenti. Tafsir surat Al-Najm ayat 5-4. Yang pertama yaitu adalah kosakatanya. Dari surat Al-Najm ayat 5-6, kosakatanya memberitahu bahwa yang diajarkan kepadanya oleh Jibril adalah tentang kemampuan ketangguhan. Maka malaikat Jibril menunjukkan sifat aslinya atau menunjukkan rupa aslinya. Selanjutnya itu adalah penafsiran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi subjek pertama dalam penafsiran Quran surat Al-Najm ayat 5-6, bahwasannya malaikat Jibril tidak akan bisa memiliki kekuatan, kemampuan dan fisik dan jiwa tanpa adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua yaitu adalah malaikat Jibril. Seperti kita tahu dari kosakatanya yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan subjek kedua atau perantara untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan dibekali jiwa yang kuat dan akal yang sehat sehingga mampu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah manusia atau Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah sebagai subjek pendidik yang mana Rasulullah lah yang menerima dan menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat-umatnya. Dan Rasulullah lah yang mengajarkan kepada manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah.